Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini maudhu atau tema kesempatan ini adalah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya ambil dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, yaitu artinya adalah nur-nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Shahifah 530, dengan tema yaitu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nikmatnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akibatnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bahagianya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah kajian Islam berikut ini, insya Allah akan memberikan cahaya hati untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khaisu yatajallalahum habibuhum wa ma'buduhum al-ilahu al-haqu azza wa jalla khalfa hijabin wahidin bismihi al-jamilil latif. Di mana Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha hak, Tuhan yang maha agung, adalah memperlihatkan atau menjelaskan kita semua kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala di belakang hijab yang satu, yaitu dengan nama Allah yang maha sangat indah dan Allah yang maha sangat lembut. Al-Jamil Al-Latif, Allah zat yang maha sangat indah dan Allah zat yang maha sangat lembut. Min jamalillahi ta'ala wa tusyriku dawatuhum binuri dzalikal jamali al-aqdasi bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, adalah karena Allah adalah zat yang sangat indah. Kemudian apabila kita semua bisa menikmati zatnya Allah yang sangat indah dengan cahaya indahnya Allah, cahaya sucinya Allah, maka kita semua akan bisa menjadi bersinar dengan nurnya atau cahaya zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah dan Allah yang sangat suci, dengan hadrah, yaitu dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kapanpun, tiada batas waktu dan tempat, hadirkanlah kita semua di rumah kita, di kantor, di tempat kerja, dimanapun, di saat kita bekerja, di saat kita di rumah bersama dengan saudara, famili kita, kerabat kita, keluarga kita, hadirkan dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa yarfa'u al-hijaba wa yatajallalahum fayakhiruna sujjada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hijab atau tutup kepada kita semua, kepada orang Islam, orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menjelaskan zatnya Allah Subhanahu wa taala, nurnya Allah kepada mereka, orang-orang mukmin, sehingga mereka bersimpuh dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa senang, yaitu dalam keadaan sujud, yaitu kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahum irfa'u ru'usakum falaysa hada mawdi'as sujudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memperlihatkan zatnya, cahayanya Allah yang sangat indah dan sangat lembut, kemudian Allah berkata kepada kita semua orang mukmin, maka angkatlah kepala-kepala kamu. Ini adalah bukan tempat kamu sujud. Kamu sujud adalah ketika hidup di dunia. Sekarang, pada saat ini, kamu adalah bukan tempatnya sujud kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, ma da'autukum illa litamatta'u bimusyahadati. Hai hamba-hambaku, maka nikmatlah
maka nikmatilah dengan melihat zatku Allah Subhanahu wa taala yang menjadi doamu, yang menjadi harapanmu, yaitu melihat aku zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi qad raditu ankum wala askhatu alaikum abada. Hei hambaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala ridha atau senang kepadamu dan aku tidak benci kepadamu selama-lamanya. Fama akhlaha min kalimatin wa ma aladdaha min busyra, maka tidak ada kalimat atau kata yang paling manis dan tidak ada kebahagiaan yang paling nikmat. Fa indaha yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba anal hazana inna rabbana laghafurun syakur, seperti pada surat Fatir juz ketiga yaitu ayat ke-34. Maka ketika itu, maka orang-orang mukmin mereka semua berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Kemudian wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasanal ardo natabawwa'u minal jannati khaisu nasha'u fa ni'ma ajrul amilin. Surat Az-Zumar ayat 74. Artinya adalah sebagai berikut ini. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami, telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana surga, di mana saja yang kami kendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka di sini pada surat Yunus ayat 10 dikatakan di dalam Al-Qur'an, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam salamun wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Surat Yunus ayat 10 juz 10. Artinya adalah doa mereka di dalamnya adalah maha suci, yang maha suci Engkau ya Tuhan kami. Doa mereka di dalamnya adalah maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera, dan penutup doa mereka adalah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah dengan hidup kita semua tujuan akhir, yaitu bisa menikmati zatnya Allah Subhanahu wa taala, zatnya Rasulullah, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa fil Bukhari an Anasin qala lama urja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama'i qala ataitu ala nahrin khafatahu kibabul lu'lu'i wa al mujawwafi faqultu ma hada ya Jibrilu qala hada al kausaru. Artinya adalah di dalam kitab Bukhari, yaitu Sahih Bukhari, disebutkan yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit-langit, maka Rasulullah berkata, saya mendatangi yaitu sungai. Saya mendatangi sungai. Di dalam kedua pinggir sungai itu adalah ada bangunan yang berkilau atau bersinar. Kemudian saya berkata, apa ini hai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, ini adalah telaga Kausar atau sungai Kausar. Dan diriwayatkan warawahu Ibnu Hajar warawahu Ibnu Jaririn an Anasin qala lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam madha bihi Jibrilu fa idza huwa bidahrin alaihi qasrun min lu'lu'in wa zabarjad wa dhahaba yashummu turabahu fa idza huwa miskun qala ya Jibrilu ma hadan nahru qala al-kausaru alladhi khaba alaka rabbuka. Wa rawa Ahmadu an Anasin anna rajulan qala ya Rasulullah ma al-kausaru qala nahrun fil jannati a'tanihi rabbi lahuwa ashaddu bayadun minal labani wa akhla minal asali.
Artinya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, sahabat Ibnu Jarir, yang sumbernya dari Anas bin Malik berkata, Anas berkata, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril. Maka ketika Isra, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sungai, yang di dalam di atas sungai itu ada gedung yang gedung terbuat dari intan dan mutiara, yaitu lu'lu' wal zabarjad, yaitu gedung yang terbuat dari intan dan mutiara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, kemudian ia juga mencium debu surga. Debu surga itu adalah berupa minyak misik. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai Jibril, sungai apa ini, hai Jibril?" Jibril menjawab, ini adalah sungai Kausar atau telaga Kausar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kepadamu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Rasulullah, apa yang disebut telaga Kausar, hei Rasulullah?" Rasulullah menjawab, telaga Kausar adalah telaga atau sungai di surga, di mana telaga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku kepadaku. Telaga Kausar itu adalah lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk kelak orang-orang yang memperoleh yaitu surganya Allah, memperoleh yaitu minum telaga Kausar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wa an Abi Ubaidah an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altuha an qauli ta'ala inna a'tainakal kausar qalat nahrun u'tihi nabiyukum fil jannati syati'ahu turun mujawafun aniyatu ka'adatin nujumi rawahu al-Bukhari. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abi Ubaidah, yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha. Abi Ubaidah berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inna a'tainakal kausar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian Aisyah menjawab, Al-Kausar adalah suatu sungai yang diberikan kepada Nabi kamu di dalam surga, di mana pinggir-pinggirnya atau bangunan keduanya adalah terbuat dari mutiara yang berbau, mujawaf, yaitu turun, mujawifun, yaitu mutiara yang berbau. Kemudian wadahnya adalah seperti jumlah hitungan bintang-bintang. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari. Wa qaluhu syati'ahu ay khafatahu. Wa qalu turun mujawafun ay al-kibabul lati ala jawanibihi. Ucapan yaitu kedua tepinya adalah yang dimaksud adalah dua tepi telaga Kausar. Dan ucapan yaitu turun mujawafun, yang dimaksud di situ adalah bangunan yang terbuat dari intan, kanan kirinya adalah terbuat dari intan. Wa rawahu an-Nasa'i bilafdin qalat nahrun fi budnanil jannati qultu wa ma budnanil jannati qalat wasatuha khafatahu kusurul lu'li wal yakuti turabuhu al-misku wa hasba'uhu al-lu'lu'u wal yakutu. Artinya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan lafal yaitu qalat, di mana Aisyah mengatakan bahwa Kausar adalah sungai di dalam surga, sungai yang ada di dalam surga. Saya berkata, apa yang ada di dalam surga? Kemudian Aisyah menjawab, yaitu di tengah-tengah surga, sungai yang ada di tengah-tengah surga, di mana tepi-tepi atau pinggir sungai-sungai tersebut adalah gedung-gedung yang berkilau atau bersinar, dan gedung itu terbuat dari intan dan mutiara. Kemudian debunya adalah
berupa minyak misik. Debunya surga adalah minyak misik, dan alas atau pengerasnya adalah lu'lu' dan yakut, yaitu intan dan mutiara. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk orang yang berhak mendapatkan surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kausaru nahrun fil jannati khafatahu minadz dhahabi wal ma'u yajri 'ala lu'lu'i. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telaga Kausar atau sungai Kausar adalah sungai atau telaga yang ada di surga, di mana keduanya, yaitu kedua pinggir tepinya atau pinggirnya, bangunan pinggir-pinggirnya adalah terbuat dari emas, dan airnya adalah mengalir di atas intan-intan yang sangat indah. Subhanallah. Wa ma'uhu asyaddu bayadan minal labani, dan airnya telaga Kausar adalah lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan itu telaga Kausar itu adalah rasanya adalah lebih manis daripada madu. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hasanun shahihun. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi adalah hadis yang hasan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al kausaru qala nahrun a'tanihillahu yakni fil jannati asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali fihi tairun a'naquha ka'anaqil bukhti au a'naqil juzuri. Qala Umaru innaha lana imatun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaltuha an'amu minha. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hasanun. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hai Rasul, apakah telaga Kausar atau sungai Kausar, hai Rasul?" Rasul menjawab, adalah sungai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, yakni atau yang dimaksud adalah di dalam surga, sungai di dalam surga, di mana itu adalah telaga Kausar atau sungai Kausar. Itu adalah lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Di dalam telaga Kausar itu ada burung, di mana leher-lehernya burung di mana leher-lehernya adalah seperti leher-lehernya sapi atau leher-lehernya unta. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku dan kepada umatku juga, yaitu telaga Kausar, telaga yang ada di tengah-tengah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Marilah kita tutup dengan barokah majelis dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya Allah, sholatan takunu lana ya Allah wa lakum ya Allah, li kulli dzikrin makhrajan, li kulli hammin farjan warzuq lana wa lakum ya Allah rizqan kalima, warzuqna wa lakum ya Allah rizqan halalan wasi'an thayyiban katsiran wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'ala bi abduka wa rasuluka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'iduka ya Allah bima sta'adaka bi abduka wa rasuluka wa habibuka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat dan barokah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikuti dengan episode berikutnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita menikmati
menikmati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menarik sunnah Rasulullah, yang tiada habisnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat luas, yang sangat dalam. Selalu ikuti terus menerus, ikuti bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube yaitu WAK Channel. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.